Formasi Chu Feng telah diintegrasikan ke dalam formasi Istana Suci Tujuh Alam. Ia terus-menerus dialirkan ke objek suci tersebut, menyusul terbentuknya Istana Suci Tujuh Alam. Ironisnya, motif egois Istana Suci Tujuh Alam justru menjadi aset berharga bagi Chu Feng. Bahkan ketika benda suci itu lepas kendali, Chu Feng bisa dibebaskan dari kecemisuhan dan kesalahan bisa langsung ditimpakan pada Istana Suci Tujuh Alam. Sementara itu, di alam bintang abadi, terdapat dunia spasial yang relatif dekat dengan artefak suci tersebut. Di dalam dunia spasial ini, terdapat sebuah gunung hitam yang sangat besar. Seluruh gunung ini merupakan harta karun untuk pertanian. Di puncak gunung, terdapat sebuah gua yang tertutup. Di kaki gunung itu berdiri sebuah istana yang megah. Di dalam istana, kobaran api merah gelap muncul dan menyatu ke dalam gua-gua di pegunungan. Aura merah gelap itu jelas merupakan aura yang dipancarkan oleh artefak suci Sekte Penjara. Namun, auranya telah mengalami perubahan yang jelas, mengubahnya menjadi sesuatu yang dapat digunakan untuk kultivasi. Di atas istana, seorang pria dari Sekte Penjara berdiri di udara. Orang ini tampan, tetapi wajahnya pucat pasi, memberikan aura yang menyeramkan. Nama pria itu adalah Zhao Feng. Dia adalah anak angkat Baili Sukong. Dialah yang menemukan bahwa dengan menggunakan benda-benda langka dan menakjubkan dari langit dan bumi sebagai media, seseorang dapat mengembangkan diri dengan memanfaatkan kekuatan artefak suci. Seperti yang diharapkan dari putra ayah angkatnya, bakat seperti itu sungguh luar biasa. Kali ini, kultivasi Zilin pasti akan berkembang pesat. Zhao Feng menatap gua itu dan menghela napas. Ledakan. Tiba-tiba, riak-riak menyebar di dalam gua. Pada saat yang sama, kecepatan semburan api merah gelap dari istana juga melambat. Zhao Feng tahu bahwa bukan aura merah gelap itu tidak cukup, melainkan Baili Zilin tidak mampu menyerapnya seluruhnya. Sepertinya ini sudah berakhir. Setelah mengatakan itu, Zhao Feng berbalik dan memasuki istana. Begitu melangkah masuk ke istana, seseorang dapat mendengar beberapa ratapan yang tragis. Seolah-olah tempat ini bukanlah istana, melainkan neraka yang hidup. Namun Zhao Feng sama sekali tidak peduli. Karena orang-orang yang berteriak itu adalah orang-orang yang telah ia rencanakan untuk ditangkap. Meskipun tampak megah dari luar, istana ini sebenarnya tidak semegah kelihatannya. Namun di dalam istana ini, jelas sekali itu adalah sebuah penjara. Selain teriakan-teriakan, suasana mencekam menyelimuti seluruh tempat itu. Namun, ketika Zhao Feng mendorong pintu sel hingga terbuka, pemandangan yang sama sekali berbeda muncul. Sel itu didekorasi dengan sangat indah, jelas sekali itu adalah kamar tidur seorang wanita muda. Di atas meja juga terdapat camilan, buah-buahan, dan barang-barang lainnya. Namun, tak satu pun dari mereka pernah dimakan oleh siapapun. Begitu Zhao Feng membuka pintu, dia langsung masuk dan menutup pintu di belakangnya. Mereka khawatir suara dari luar akan terdengar sampai ke dalam rumah. Dia melirik makanan yang belum tersentuh dan menghela napas. Seketika itu juga, dia mengalihkan pandangannya ke sudut ruangan. Ada seorang wanita yang duduk bersila, sedang bermeditasi. Wanita itu mengenakan gaun putih dan memiliki wajah yang murni dan polos. Pria normal manapun akan sulit untuk tidak meliriknya. Lonceng angin yang diikatkan di pinggang gaun putihnya membuat penampilannya semakin ceria. Orang itu tak lain adalah Feng Ling. Nona lonceng angin, Anda tidak perlu duduk di tanah untuk bercocok tanam. Zhao Feng berkata sambil tersenyum. Jika kau benar-benar peduli padaku, biarkan aku pergi. Jangan kurung aku di sini dan berpura-pura peduli padaku. Feng Ling membuka matanya yang berbinar dan berkata dengan dingin. Gadis lonceng angin, kau benar-benar salah paham padaku. Sambil berbicara, Zhao Feng kembali ke pintu dan membukanya. Teriakan dari luar juga terdengar hingga ke dalam aula. Apakah aku tidak baik padamu? Jika aku tidak melindungimu, kau pasti akan menderita bersama orang-orang itu sekarang. Setelah mengatakan itu, Zhao Feng menutup pintu lagi. Mungkin teriakan barusan terlalu mengerikan. Image. Ekspresi Feng Ling tidak lagi setenang sebelumnya. Sebenarnya apa yang kau ingin aku lakukan?
Tanya lonceng angin. Gadis lonceng angin, bukankah perasaanku sudah jelas? Sudah kubilang, aku pernah melihatmu sebelumnya. Pada saat itu, karena peraturan klan, tidak pantas bagi saya untuk menunjukkan wajah saya. Dan pada saat itu, kau sudah menjadi seorang jenius yang terkenal di seluruh garis keturunan Sungai Surgawi. Saat aku melihatmu, mataku tak akan pernah bisa lepas darimu. Kaulah separuh jiwa yang selalu kuimpikan. Yang aku, Zhao Feng, inginkan sebenarnya sangat sederhana, menikahlah denganku, Zhao Feng, dan jadilah istriku. Namun, sekarang situasinya menjadi lebih rumit. Zhao Feng tampak gelisah saat menyelesaikan ucapannya. Feng Ling mengerutkan kening. Dia berpikir dalam hati, tidak akan mudah bagiku untuk menikahimu, bukan? Aku bahkan tidak akan melirikmu. Namun Feng Ling adalah gadis yang cerdas, jadi wajar jika dia tidak akan mengungkapkan perasaan sebenarnya. Sebaliknya, dia bertanya, mengapa ini tidak sederhana? Apakah kamu tahu siapa aku? Izinkan saya memperkenalkannya kembali kepada Anda. Namaku Zhao Feng. Aku adalah pemimpin faksi baru Sekte Penjara dan anak angkat Baili Sukong. Dan adik laki-laki saya, Baili Zilin, menyimpan dendam terhadap anak bernama Chu Feng itu. Tapi kau tidak hanya mengenal Chu Feng, ada rumor bahwa kalian berdua memiliki hubungan yang sangat baik. Hal ini membuat saya sangat sulit untuk menikahimu. Namun, masih ada ruang untuk bermanuver. Asalkan kau bisa bergabung dengan Sekte Penjara dan, di depan saudaraku Zilin, mengatakan bahwa kau dan Chu Feng bukanlah teman dan bahwa kau bersedia melawan Chu Feng demi diriku. Saya jamin Anda akan pergi dari sini tanpa cedera. Saya juga menjamin bahwa Anda akan menerima sumber daya kultivasi yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Dengan bakatmu, kau benar-benar mampu menjadi salah satu yang terbaik di antara generasi muda Sekte Penjaraku, sama sepertiku. Ketika kamu benar-benar membantu kami menangani Chu Feng, itu akan menjadi sebuah pencapaian besar. Kalau begitu, kamu bisa menikah denganku, kata Zhao Feng. Jadi Baili Zilin juga ada di sini? Tanya Feng Ling. Iya, dia akan segera keluar dari pengasingan. Ikutlah denganku untuk menemuinya, kata Zhao Feng. Baik. Feng Ling mengangguk lalu berdiri. Melihat hal itu, Zhao Feng sangat gembira dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan lonceng angin tersebut. Namun lonceng angin itu langsung menghindar. Jika kamu ingin menikah denganku, kamu harus menghormatiku. Saya tidak akan melakukan kontak fisik dengan pria manapun sebelum menikah, kata lonceng angin. Namun, alis Zhao Feng sedikit berkerut. Senyum manis muncul di wajah Feng Ling. Dengan senyuman itu, kerutan di dahi Zhao Feng langsung menghilang. Tuan muda Zhao, Anda seharusnya bisa mengerti saya, bukan? Kamu tidak akan menyukai wanita yang suka berganti pasangan, kan? Nada suara Feng Ling menjadi jauh lebih lembut, yang membuat Zhao Feng berseri-seri gembira. Tentu saja, saya, Zhao Feng, adalah seorang pria terhormat. Kemudian, Zhao Feng memimpin jalan bagi Feng Ling. Saat mereka berjalan keluar dari istana, sesosok muncul dari gua, orang itu tak lain adalah Baili Zilin. Saat ini, aura Baili Zilin telah mencapai tingkat dewa sejati tingkat 7. Melihat ini, Zhao Feng dengan cepat terbang ke udara dan tiba di puncak gunung. Tentu saja, lonceng angin pun menyusul di belakang. Saat melihat lonceng angin itu, mata Baili Zilin menunjukkan ketidaksenangan. Meskipun ini adalah pertemuan formal pertama mereka, dia sudah pernah melihat potret lonceng angin itu. Lebih tepatnya, dia kemudian melihat potret semua orang yang mengenal Chu Feng. Selain itu, dia sudah tahu bahwa Feng Ling telah ditangkap dan dibawa ke sini. Namun, karena Zhao Feng, dia tidak hanya tidak dihukum, tetapi juga menerima perlakuan istimewa. Selamat, adikku Zilin, atas keberhasilan pengasinganmu dan kenaikanmu ke peringkat ke-7 Tuhan Sejati. Zhao Feng melangkah maju untuk memberi selamat kepadanya. Sayang sekali aku tidak bisa langsung mencapai Tuhan Sejati di kelas 9. Baili Zilin berkata, bukan begitu cara mengatakannya. Bagi para praktisi bela diri, meskipun tingkat kultivasi sangat penting, kekuatan tempur sama pentingnya. Dengan bakat dan kekuatanmu, bahkan jika kau adalah dewa sejati tingkat 7,
kau pastilah orang terkuat di bawah Dewa Langit di dunia seni bela diri saat ini. Kata Zhao Feng.